Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bangsa ini di saat-saat ini membutuhkan lebih dari bangsa ini membutuhkan dokter-dokter sosial yang memberikan obat-obat mujarab bagi kesembuhan penyakit sosial yang menimpa bangsa ini. Kebutuhan terhadap dokter-dokter sosial, atibbaul mujtama atau atibbaul ijtima, jauh lebih tinggi dari kebutuhan terhadap atibbaul ajsad wal abdan. Jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap dokter-dokter fisik, raga dan badan. Alhamdulillah, banyak sekolah atau perguruan tinggi yang menyediakan kuliah-kuliah kedokteran fisik. Tapi tidak banyak perguruan tinggi atau universitas yang menyediakan kuliah atau mata kuliah atau prodi tentang pengobatan sosial. Kalau kita sering belajar, sering mendengar disebut medical science, itu lebih tentang pada fisik. Tetapi medical sosial, yakni medik yang bersifat sosial, itu tidak banyak kita temukan. Karena bangsa ini tidak sakit secara fisik. Mereka lebih banyak sakit secara sosial. Maka banyak kejahatan yang bersifat sosial, misalnya kejahatan media sosial, kejahatan sosial politik, dan semacamnya yang lebih meresahkan daripada penyakit fisikal. Oleh sebab itulah kebutuhan terhadap para dokter sosial jauh lebih tinggi daripada kebutuhan terhadap dokter fisikal. Di samping itu juga kebutuhan terhadap dokter spiritual itu juga sangat-sangat tinggi, karena banyak orang yang tidak sakit fisik tapi sakit spiritualnya, sakit hatinya, sakit pemikirannya, sakit jiwanya. Sehingga ini lebih berbahaya terhadap bangsa ini apabila banyak anak-anak bangsa yang terpapar oleh sosial epidemik, penyakit-penyakit sosial yang masif di tengah-tengah mereka. Ada ketidakjujuran, ya. Ada pengkhianatan, ada kecurangan dan keculasan yang mengakibatkan, pemirsa rahmatullah, bangsa ini mengalami gunjang-ganjing, bangsa ini mengalami keretakan-keretakan karena banyak orang yang mengidap penyakit sosial dan penyakit spiritual. Kita lihat misalnya, walaupun mungkin penghuni rumah sakit rohani tidak banyak, tapi kenyataannya seseorang bisa sakit secara sosial dan spiritual walaupun dia tidak berada di dalam ruang rumah sakit. Dia mengkhianati bangsanya,
dia culas pada bangsanya, dia khianat pada bangsanya, tentu saja ini adalah orang sakit yang berjalan, tetapi dia juga merusak dan destruktif terhadap bangsanya. Kebutuhan kita terhadap dokter sosial dan spiritual sungguh-sungguh sangat tinggi pada saat ini, dan mungkin juga pada masa-masa akan datang. Sebab itulah mari kita secara individual dan personal, mari kita sehatkan jiwa sosial kita, kita sehatkan juga jiwa spiritual kita, agar tidak banyak di bangsa ini, anak bangsa ini yang mengidap penyakit-penyakit sosial dan spiritual itu yang akan mengakibatkan kelumpuhan sosial dan kelumpuhan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.